Halo Sobat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para Sobat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastinya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada updatean video terbaru, para Sobat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Aquarius. Nah, untuk sahabat Aquarius, kita akan menguak tuntas misteri pasanganmu di masa depan. Kita akan lihat seperti apa ciri-ciri jodoh kamu dan karakternya seperti apa, bertemunya di mana, apakah orang baru atau orang dari masa lalu. Nah, kita akan mengikuti bersama videonya. Dan sebelum kita memulai pembacaan ini, kembali saya sampaikan, jika pembacaan ini bersifat general ya, jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk semuanya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, baiklah untuk para sahabat Aquarius ya. Untuk para sahabat Aquarius, kita akan lihat ya seperti apa ciri-ciri pasangan sahabat Aquarius. Ciri-ciri pasangan sahabat Aquarius di masa depan. Ciri-ciri pasangan sahabat Aquarius di masa depan. Oke. Nah, kita akan menarik 3 buah kartu ya. Di sini kita akan menarik 3 buah kartu untuk kartu pertama. Kartu kedua. Dan kartu ketiga. Oke, kita mulai dari kartu pertama. Nah, sosok ini yang akan menjadi jodoh kamu di masa depan ya. Buat para sahabat Aquarius, nah seseorang ini jika kita lihat dari segi usia ya, dari segi usia ini bisa saja seumuran dengan kamu yang menonton video ini atau mungkin jauh lebih tua ya. Jauh lebih tua dan di sini dari warna kulit juga cenderung agak gelap ya. Dan seseorang ini jika dilihat dari segi keuangan ini bisa dikatakan sangat-sangat berkelimpahan. Wow. Jadi bukan hanya mapan tapi juga tajir dan penuh dengan kelimpahan ya dari segi materinya. Dan orang ini jika dia masih bekerja, nah ini ada kemungkinan dia juga punya jabatan yang sangat-sangat level kelas atas ya, dimana mungkin banyak membawahi bawahan atau memimpin banyak hal di dalam kantornya ya. Dan kemungkinan besar ya seseorang ini juga pasti punya usaha maupun bisnis sendiri ya. Dan orang ini bukan hanya kaya raya, tapi juga di sini bijaksana ya, bijaksana dan juga dewasa ya, karena mungkin dia juga punya banyak pengalaman, baik itu mungkin pengalaman dalam kehidupannya ya, bagaimana dia menghadapi berbagai hal dan ini semuanya membuat dia bisa bertindak dengan bijaksana, mengambil keputusan dengan bijaksana dan selalu tahu cara untuk memanfaatkan sebuah situasi atau kondisi ya. Jadi untuk hal-hal yang dia lakukan ini bisa saja penuh pertimbangan ya. Dalam arti bukan semua hal akan dia lakukan jika itu tidak memiliki manfaat ya. Jadi orang ini pikirannya cukup jauh ke depan dan juga sangat-sangat ya bijaksana ya. Jadi dia tahu mana yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus diperbuat dan tidak boleh dilakukan, juga keputusan yang terbaik yang harus diputuskan itu seperti apa. Orang ini juga ya seseorang yang bisa dikatakan bukan hanya bijaksana dan dewasa ya, tapi dia juga pintar ya, terutama dalam mencari uang ya. Jadi mungkin saja dia banyak pengalaman tentang bisnis, usaha ataupun hal-hal yang dia lakukan yang berkaitan dengan keberhasilan dia ya. Jadi dia juga seseorang yang punya banyak pengalaman. Dan di sini seseorang ini ya bisa dikatakan juga seseorang yang bisa memimpin ya, mengarahkan dan memberikan seperti
pencerahan ya untuk orang-orang yang ada di dekatnya ya. Jadi seseorang ini juga seseorang yang ya seperti bisa membuat nyaman ya, terutama dalam hal keuangan. Nah, lalu kita lihat ya, di manakah kamu bertemu dengan seseorang ini. Ini akan ada sangat besar potensinya kamu bertemu dia di dalam kegiatan kamu yang berhubungan dengan keuangan. Nah, untuk para sahabat Aquarius yang mungkin kamu punya usaha atau punya bisnis, nah bisa jadi orang ini juga salah satu rekan bisnis kamu, rekan usaha kamu ya, bukan hanya partner joinan ya, bisa juga kalian memang kenal dan masing-masing punya usaha dan punya hubungan yang berurusan dengan bisnis ya. Bisa juga di tempat kamu bekerja. Bisa saja orang ini merupakan atasan kamu atau seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan kamu ya. Tidak harus satu kantor, bisa juga kalian berbeda kantor, atau mungkin seseorang yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang sedang kamu jalani saat ini ya. Jadi seseorang ini juga seorang yang baru ya, bukan orang dari masa lalu kamu, bukan mantan, bukan seseorang yang pernah dekat lalu balikan ke kamu, bukan ya. Orang ini baru kamu kenal dan akhirnya ya kamu dekat dengan dia dan kalian menjadi berjodoh ya. Dan bisa saja sebagian besar Aquarius ya, kamu di sini sudah kenal dengan orang ini, bahkan di antara kamu dengan dia juga sudah ada hubungan yang berkaitan dengan pekerjaan atau usaha ya. Dan untuk kartu kedua kita lihat untuk para sahabat Aquarius ya. Di sini ada kartu Queen of Swords ya. Jadi seseorang ini, jika kita lihat dari segi usia, nah ini juga bisa seumuran dengan kamu atau jauh lebih tua dari kamu ya. Dan di sini warna kulitnya cenderung cerah. Dan orang ini juga jika kita lihat dari segi keuangan, ini juga bisa dikatakan berkecukupan ya. Jadi orang yang di atas rata-rata ya. Nah, seseorang ini bisa saja seseorang yang mungkin sudah pernah punya hubungan atau pernah menikah dan kemudian pisah dari pasangannya ya. Jadi bisa saja dia seorang janda atau seorang duda, atau mungkin jika belum pernah menikah dia pernah punya sebuah masa lalu yang berhubungan dengan hubungannya dengan pasangannya yang akhirnya terpisah ya, atau berakhir dan meninggalkan sebuah luka ya. Nah, jadi di sini seseorang ini pernah terluka secara ini ya, perasaan ya. Jadi hubungan yang di masa lalunya ini pernah membuat dia sedikit belajar banyak ya. Nah, jadi seseorang ini juga seseorang yang selalu bisa melihat segala hal itu dari sudut pandang yang jauh ke depan ya. Jadi ketika memutuskan sesuatu hal, dia selalu berpikir untuk yang terbaik dan jangan sampai terulang untuk hal-hal yang kurang bagus ya. Jadi dia juga seorang yang bijaksana, juga dewasa dan punya banyak pengalaman hidup ya. Tapi kembali di sini karena beberapa hal pernah dia rasakan seperti melukai dirinya. Nah, jadi ini juga yang membuat dia kedepannya selalu berhati-hati dalam memutuskan segala sesuatu. Ini bisa saja dia selalu memandang kejadian dulu dan selalu ingin menjadikan kehidupannya ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Nah, jadi orang ini juga sangat tegas dan cenderung galak ya. Nah, walaupun dia galak dan tegas, tapi di sini dia adalah seseorang yang penuh kasih sayang ya. Penuh kasih sayang dan dia bisa memberikan perhatian kepada orang-orang yang dia sayangi, terutama orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, dia juga punya sisi keibuan ya, walaupun mungkin ini cewek atau cowok. Nah, di sini dia punya sisi menyayangi orang-orang terdekatnya ya, penuh perhatian, memberikan rasa nyaman, walaupun dia memiliki sisi tegas dan sedikit galak ya. Nah, lalu seseorang ini juga seseorang yang pintar ya, secara pengetahuan dia juga pintar dan berlogika ya, orang yang logikanya sangat-sangat tinggi ya. Jadi dia pintar, cerdas dan ya punya banyak pengetahuannya. Dan orang ini bisa juga seseorang yang
berada di lingkungan tempat kamu saat ini melakukan aktivitas. Jadi jika para sahabat Aquarius ada yang masih kuliah, nah ini kemungkinan besar bisa jadi dia adalah orang yang satu kampus dengan kamu ya. Mungkin juga dia senior kamu atau teman kuliah kamu, atau mungkin dosen juga bisa ya, seseorang yang berkedudukannya sudah lebih tinggi. Dan jika dia adalah seseorang yang ada di lingkungan mungkin satu hobi dengan kamu, nah orang ini bisa juga seseorang yang memang sudah kamu kenal ya, yang ada di dalam kelompok kamu, komunitas kamu yang sedang kamu jalani saat ini ya, bisa saja tentang hobi atau hal apapun yang kamu lakukan. Nah, di sini ada kemungkinan dia juga ada di dalam kelompok tersebut ya, dan tidak menutup kemungkinan bisa juga ini tentang pekerjaan kamu ya. Mungkin ada yang berhubungan dengan pekerjaan ya, bisa jadi tidak harus satu kantor, tapi mungkin di dalam pekerjaan yang kamu selesaikan ada yang berhubungan dengan sosok ini ya. Nah, jadi orang ini juga orang baru yang kamu kenal, dan mungkin sebagian besar saat ini belum lagi mengenalnya, tapi kedepannya kamu akan bertemu dengan seseorang ini. Dan ini pasti bukan orang dari masa lalu kamu ya, bukan mantan, bukan orang yang pernah dekat lalu pisah dan balik lagi, bukan ya. Kemungkinan besar orang ini juga saat ini ya, ketika kamu menonton video ini mungkin kamu belum bertemu dengan sosok ini, tapi kedepannya mungkin akan bertemu dengan seseorang ini ya. Dan untuk kartu ketiga kita lihat untuk para Aquarius ya. Ciri-ciri pasanganmu di masa depan. Ada Seven of Swords. Wow. Nah, kalau yang ini ada kemungkinan seseorang dari masa lalu kamu ya. Jadi bisa saja mantan kamu, atau mungkin seseorang yang pernah dekat dengan kamu, yang kemudian kalian seperti terpisah atau mungkin terputus komunikasinya dan balikan ya. Akhirnya bertemu kembali ya. Jadi dia punya kamu dan dia ini pernah punya sebuah momen di masa lalu ya. Mungkin dulu pernah jadian atau belum, tapi yang jelas kamu sudah mengenal orang ini dulu ya. Nah, jadi bisa saja dulu mungkin kalian hanya temenan tapi dekat, atau mungkin kamu dulu pernah tahu orang ini kemudian tidak terhubung lagi, dan ada cerita tentang dulu bagaimana kamu dengan dia ya. Yang jelas ke depannya dia menjadi jodoh kamu ya. Nah, seseorang ini juga seseorang yang jika kita lihat dari segi keuangan ini tidak berkelimpahan, tapi ini menengah ya. Di atas standar, tapi tidak sampai level yang pertama dan kedua ya, tidak sampai level yang kaya raya ya, tapi bisa dikatakan ya cukup lah. Lalu seseorang ini di mana kamu bertemu? Nah, ini bisa saja kamu dan dia bertemu di sebuah tempat di mana mungkin kamu menghabiskan liburan kamu, atau mungkin dia juga lagi liburan. Nah, di satu tempat ini mungkin kalian akan bertemu ya. Bisa juga ini tempat yang kamu sukai ya, di mana kamu sering berkunjung ke tempat ini. Nah, disitulah kamu bertemu dengan seseorang ini. Dan di sini seseorang ini punya warna kulit cenderung cerah ya. Dan dari segi usia ini bisa seumuran dengan kamu. Mungkin ada yang lebih muda dan mungkin juga dia lebih tua. Tapi walaupun jika dia lebih muda dan tua, nah di sini mungkin rentang usianya juga sedikit ya. Dan orang ini adalah seseorang yang bisa dikatakan sulit move on ya. Sulit move on dalam arti mungkin dulu ya dia pernah ada masa lalu, dan ketika bersama dengan kamu ya banyak hal-hal dari masa lalu dia yang dia bandingkan dengan keadaan dia dengan kamu ya. Jadi dia sulit untuk move on, dan orang ini juga seorang yang seperti agak kaku ya. Kaku dalam arti selalu memegang atau menganggap aturan-aturan dari mungkin dulu ya, dulu dan dia selalu ikutin. Jadi orang ini ya agak kaku ya, jadi kurang fleksibel. Ketika memutuskan sesuatu hal, mungkin dia akan selalu mengambil momen dulu yang dijadikan sebagai patokan ya.
Padahal mungkin saja apa yang dia lakukan saat ini ya berbeda dengan apa yang dia lakukan dulu ya, tapi selalu dia menjadikannya dulu sebagai patokan. Jadi agak-agak kaku ya. Dan orang ini juga punya banyak rahasia ya. Dia juga punya banyak rahasia yang mungkin ditutupi ya, terutama yang berkaitan dengan masa lalu dia ya. Mungkin tidak semuanya dia ceritakan kepada kamu atau mungkin belum ya, karena mungkin belum begitu dekat. Nah, jadi ada banyak cerita-cerita atau rahasia yang dia sembunyikan. Dan orang ini juga sebenarnya seseorang yang pintar ya, pintar dalam arti dia punya banyak pandangan yang mungkin berbeda dengan orang-orang sekitarnya ya. Dia juga bisa melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda dengan orang-orang umumnya ya. Jadi orang ini juga seseorang yang menyukai kebebasannya. Dan ya inilah ciri-ciri pasangan kamu para sahabat Aquarius ya. Dan di sini siapapun itu ya, bisa jadi salah satu dari ketiganya atau dua di antara ketiganya, atau mungkin ketiga karakter ini ada di dalam satu orang ya yang akan menjadi jodoh kamu di masa depan. Nah, siapapun mereka yang akan menjadi jodoh kamu di masa depan, semoga itu adalah jodoh terbaik yang dihadirkan oleh semesta kepada para sahabat Aquarius ya. Tetap semangat, jalani semua hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan ya. Dan terima kasih pastinya untuk yang sudah hadir menonton video ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.